aku bikin lagu berdua, itu lagu Full Senyum, baru WKWK. Itu yang menciptakan Full Senyum itu siapa? Hampir seluruh dunia kalau workshop batik ya, workshop batik itu hampir seluruh. Ya Amerika ada, Eropanan, terus Timur Tengah juga ada. Dan saya juga ikut terima kasih, maksudnya terima kasih sama beliau mungkin karena Imogiri menjadi lebih kaya lagi dong. Iya. Karena beliau kan dia melengkapi apa yang ada di Imogiri lagi kan. Mau pitik lho. Mau pitik. Gagak. Nek bengi kan nek ning sing menek-menek iki nek gagak paling. Endi? Oh, Dengar ini gagak. Bukan alasan. Bukan alasan. Oke, selamat malam Mas Eri Gumbrega. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terus tak ganggu wengi-wengi. Wengi-wengi rene kok jam piro iki. Cek sore. Kaya syutingan uji nyali ya. Oh iya ya. Mas Eri Gumbrega ini salah satu seniman muda di Imogiri. Salah satunya beliau itu bergerak di bidang batik. Seperti ini contohnya batik-batiknya yang bisa disebut apa ya namanya, otot atau apa tempatnya nih? Aslinya pengennya besok ke depan itu pengen kayak padepokan. Oh, jadi bukan batik. Ya bisa, ini tempatnya di Batik Gumregah Kebon Agung Imogiri, tempatnya Mas Eri. Dan Mas Eri ini salah satu musisi juga yang beliau juga mempunyai karya sendiri. Beliau juga bareng sama Mas Evan Los ya, kalau belum tahu. Itu aku juga jujur pertama lihat video klip Evan Los tuh nggak tahu kalau itu Mas Eri. Yang ngasih tahu teman-teman kita sendiri, Mas Yoga tuh bilang, "Oh, Eri." Bapak tentang Mas Matki. Oh, aku. Karena kita udah nggak ketemu lama banget ya. Wah, Puluhan tahun pokoknya. 2004, 2006. Mungkin ketemu cuman selo di jalan atau ya aku sebagai temannya baru datang ke rumahnya baru kali ini. Selama beberapa puluh tahun. Kebangetan jane. Kebangetan. Nemen itu. Padahal turunku ini Payo, ini Freddy dan sebagainya, kayak ini kan celak-celak sak kampung ya, kebangetan aku. Oh ya, untuk sibukan keseharian apa Mas? Ya seperti biasa tetap membatik. Batik ini ya. Mas Negro. Batik ini udah sejak tahun kapan sih? Aku mulai batik 2016. 2016. Sebenarnya basicku kan bukan batik. Patung ya kalau setahu. Apa? Awalnya lukis. SMSR aku ambil lukis. Dagelan. Dagelan ya iso. Dagelan ya iso. Jadi awalnya aku ambil jurusan lukis SMSR. Oh, iya. Terus baru kui aku ambil di situ patung. Tapi nggak sampai lulus. Semester 6 nggak sampai lulus. Terus tapi yang dapat ilmunya kok. Iya. Katanya ya iso nggo kayak gini kan. Terus 2016 baru mulai membatik ini. Membatik. Dan ini kalau ya saya cari-cari itu kan ini batik kreasi gitu ya namanya ya atau apa? Kalau di batik ini termasuk batik kontemporer. Oh, batik kontemporer. Jadi udah batik klasik tapi dicampur dengan modern. Oh gitu. Karena kalau batik klasik atau yang pakem itu kan apa ya coraknya ya seperti apa jenis nek biyen batik apa? Ya kayak parang, ya, gitu ya. Klasik. Ini apa itu modern. Iki piro Mas nek ngene iki? Macam-macam Mas harganya. Lah nanti bisa kalau pengen spill harga bisa cek langsung di Batik Gumbrega kan soalnya ada macam-macam itu. Oh iya. Rentetan harga dari ya standar
standar lah, sampai pengen ke sutra juga bisa kayak gitu. Oh ya Kak, ya misal teman-teman mau kepengen atau apa, atau pengen belajar juga bisa ya. Bisa workshop batik. Iya, bisa langsung ke sini ke tempat Mas Eri di Kebun Agung Imogiri. Tekon kabeh mesti sudah ngerti gitu. Oh ya, untuk pemasaran batik sendiri. Untuk pemasaran batik sendiri udah sampai mana toh? Batik lokal, internasional juga ada sih. Sampai mana internasional? Hampir seluruh dunia kalau. Kalau workshop batik ya, workshop batik itu hampir seluruh. Ya Amerika ada, Eropanan, terus Timur Tengah juga ada. Terus yang pesen batik juga ada, desainerku yang dari Kanada juga ada. Oh yos. Terus kolektor batik Dubai juga ada kayak gitu. Oh yos. Oke gue aku. Oke, sangat oke. Hampir seluruh dunia kalau maksudnya ya entah 1-2 orang ke sini, negara Italia mungkin, terus kemarin Mesir juga ada. Berarti ini kerubut-kerubut kayak Mesir. Kerubut-kerubut. Ya macam-macam, orangnya macam-macam. Ya, kalau tak lihat mungkin di story-nya beliau atau di IG atau apa, saya tuh sering lihat maksudnya ada wong-wong Londo dari ini gitu kan. Iya. Oh ya wong dolane wong Londo. Kayak jane lak tenan aku. Kuwi ngene Mas Haji. Jadi aku dulu itu punya keinginan ya. Maksudnya selama pas kuliah, dulu kan pas di kuliah itu paling enggak harus ada referensi seniman Eropa. Kalau di patung. Kamu suka siapa? Misal suka Da Vinci atau misal siapa kayak gitu. Itu harus ada referensi seniman barat. Nah, terus aku kadang sok mikir nakal. Kenapa kok harus ke barat? Kenapa kok nggak barat, coba belajar di sini? Ternyata aku nemu batik itu bisa apa ya, gawe magnet. Ben wong njaba ki coba belajar rene ngono. Setuju kuwi apa kuwi juga aku apa aja ngobrol kayak gitu. Aku juga adikku ora apa ya, ora kok adik kon sinau dono terus. Iya. Kalau kan kita tuh kan kaya kan? Iya. Kita sangat kaya Indonesia itu loh. Bener. Biar mereka yang belajar di tempat kita lagi. Gantian dong. Gantian, sharing kan bisa. Sharing. Kita tukar ilmu dong. Tukar ilmu, benar. Kalau ilmu yang kita dapatkan secara media, teknologi kan dari mereka. Iya, benar. Nah, untuk tetap kita kembalikan ke mereka lagi. Iya. Tapi saya aku seneng cah nom kayak gini itu seneng banget. Ora nomnya yo bejujal ngene iki. Aku ngerti seangkatan SMP kok. Temen SMP sama temen. Ning kok aku wis ketok tuwa. Aduh. Kok ketok wis tuwa, pahit. Berarti kalau sama Payo itu seangkatan juga? Payo adik kelas. Adik kelas? SD. Predi berarti seangkatan? Predi seangkatan SD, tapi SMP kan beda toh. Oh iya. Predi kan SMP 3. SMP 3. Oh iya, Predi, Doni, iya. Satu angkatan. Sama almarhum Ujang. Ujang kak kelas ya? Kak kelas. Ketemunya kak kelas Ujang. Kayak ini. Ya kalau dan Mas Eri ini kan nggak cuma di batik, di musik juga. Aku yang ngomong, maksudnya artiku ketika aku mbiyen dolanan musik, dhek urung. Iya kan? Belum kan? Urung. Aku dolanan musik dan sebagainya urung. Kok ngerti-ngerti nih kan aku dari iki dolanan musik nanti kok saya helak tenan jebule yo. Maksudnya bukan karena gimana. Karena kita udah lama banget nggak ketemu. Jadi benar-benar nggak tahu. Iya. Nggak tahu pergerakan ya saling ternyata ya. Cuman bisanya kita tuh saling support sih. Apapun itu ya, maksudnya. Bener. Di kegiatan positif kita saling support. Nah, kalau dari musik itu sejak kapan? Musik ini sebenarnya sejak pas aku tunangan terus tahu-tahu gagal, itu mulai aku seneng menulis. Oh. Lah menulis itu biasanya kan aku bingung. Ide iki bisa masuk di mana ya, di seni rupa atau seni apa? Iya betul. Kalau misal tak masukin seni rupa kok terlalu galau banget. Nah, terus kebetulan di tahun sekitar 2020 itu aku seneng menulis. Kebetulan ya mulai seneng lagu Jawa, mulai Pak Didi Kempot itu. Aku asal nulis, terus rekaman asal aja, yang penting
dapat, terus itu pun misal YouTube yang penting cuma buat arsip. Iya betul. Mainnya ya video pakai HP. Terus mulai itu beberapa lagu tak tulis, tak ciptakan, udah bisa. Terus kebetulan pertama kali itu malah aku mulai disambangi sama, dulu ada Aldebaran Official. Siapa? Aldebaran Official. Oh, iya. Nah itu aku sempat ikut bantuin 2 lagu di sana. Ya nggak trending tapi lumayan sih, lumayan viewernya. Terus terakhir baru ketemu Evan itu, Evan Los. Aku bikin lagu berdua, itu lagu Full Senyum, baru WKWK. Itu yang menciptakan Full Senyum itu siapa? Maksudnya Mas Terry dan Mas berdua bareng. Collab berarti. Iya kayak jagungan gini iki ngerti-ngerti. Wah, muncul ide apa iki ya? Terus gawe lagu, des. Jadi ya cuma yang penting karena hobi aja atau hobi iseng-iseng. Iya. Nek gabut ngopo iki mikire ya wis golek-golek ide lah opo. Iya yang maksudnya gitu. Tetap yang penting kreativitasnya dijaga gitu. Apapun itu sebenarnya kreatif kok. Ade meneng wae kreatif kok. Oke meneng ka angel lho, Bang ngomong terus koyo kae, ngomong terus gitu kan. Basic seniman kuwi mau. Soalnya kan kadang ide itu ya muncul ya ra terduga toh. Iya, benar. Ya padha wong ngising lah. Kadang pengen wah iki gelak pengen iki ya wis. Nek kok gawe wis kok wong nek ngising kok ya mesti inspirasinya apik ya. Iya ra. Mesti jelas kok kono ya atau nang WC mesti. Ning WC inspirasinya apik. Gimana aku kuwi? Iya piye ya mergone. Apa men ngono kuwi kosong aduh mikir ki iso imajinasi melayang ngono. Soale ono kelegaan ning kono. Iya. Mungkin loh. Berasa lega. Soalnya kalau dari SMP itu kan saya udah main musik. Freddy aja saya main musik, dia belum. Iya. Belum. Kok wis ben-benan. Iya, kok kanca-kancaku saiki kok do sangar-sangar. Kok aku ki malah men dadi untul gitu. Ya ora lah wong podcast sampe sanu terus kok. Terus tapi iki mau apa ya? Kayak punya temen yang kayak gitu saya sangat bangga. Maksudnya yang teman-teman yang berkegiatan positif, kreatif itu saya sangat bangga. Apapun itu, yang penting nggak merugikan orang lain. Iya kan, itu paling penting. Soalnya kadang ini kan mas, ngene. Nah aku mikir ya kayak misal sebelum tunangan terus ternyata digagalkan kayak gitu. Cidro. Nek mikirnya wong kan mesti wah mangkel emosi, wah kok ndak pikirane kriminal ngene. Iya benar. Nah terus akhirnya kan ya lah coba diluapkan dengan cara yang lain kayak gitu. Mungkin karena senenge di kesenian ya coba kesenian yang lain. Ya, makanya kalau ngomong basic musik ya aku nggak punya basic musik, tapi yang penting apa sih tak pikirke ya coba kuwi direalisasikan kayak gitu. Kan energi negatif kan itu. Kalau energi negatif dijadikan energi positif. Oh, itu kan bagus kan. Karena mayoritas wong gawe lagu kuwi saka energi negatif wong Cidro kuwi. Iya. Wong Cidro gawe dadi lagu booming kan gitu. Tapi apa ya, yang lagu Full Senyum itu tuh pertama tuh saya dengar tuh jujur ini saya nggak tahu kalau itu tuh orang, maksudnya orang sini. Dan nggak ngeh juga kalau video klipnya tuh di situ. Padahal yang beri rumah. Iya, baru tak lihat. Ya iki sing aku tengok neng buk kae. Iki daerah kene iki aki dimat-matke mau ya. Sawah ning beri omah lho. Sawah ning beri omah. Lokal pride intine. Ya bingung tau daripada jauh-jauh. Terus waktu itu ya maksudnya ngomongin budget ya bingung, ya wis penting berkarya wae seadanya kayak gitu tuh. Tor apa ya? Imogiri kan kaya kan, apa-apa ada. Iya, bener. Enak apa banget yang ada untuk di dieksplor. Cuman kitanya aja kadang nggak ngeh mungkin ya kan. Padahal apapun ada di Imogiri. Bener. Seniman banyak, musisi banyak, alamnya juga masih hebat. Wong
ngeyel kaya aku ki yo kan. Tak boleh nek beli. Ngobrolin oke. Tapi dimanapun juga ada sama wong ngeyel nanti. Kaya apa ya cerita kembali ke batik ini mungkin dulu ini yang mengawali di rumah ini Mas Eri atau Bapak? Sebenarnya workshop batik itu Bapak. Bapak. Itu di tahun 2010 sekitar itu karena Bapak kan ikut di komunitas pengelola desa wisata. Iya. Nah, kebetulan waktu itu setiap ada tamu pengen membatik, itu harus mendatangkan orang, entah dari Ngiloyo juga, terus kadang dari sekitar Prawira Taman. Iya. Ada guru-guru di situ lah. Terus kebetulan yang dekat Prawira Taman itu ngomong, Mas Dalari kan punya ini bapak saya, kan punya basic lah paling enggak untuk menggambar, mbok coba belajar membatik. Nah terus bapak udah coba-coba belajar membatik, terus kebetulan dinas langsung oke, didatangkan ada apa kayak kursus tapi gratis. Itu dari kampus ISI. Itu sekitar 3 bulan kalau nggak salah, saya juga ikut di situ. Nah terus mulai bisa membatik sendiri. Udah mulai 2010 itu workshop batik Bapak. Nah, kalau saya 2010 itu ngomongin batik cuma sekedar seneng gambarnya aja, tapi aku belum ke situ masih belum, masih memikirkan ya wis lah aku tetap bisa pengen aku berkarya neng lukis harus patung. Iya. Cuma itu terus. Ya jiwa mudanya idealisnya masih ada gitu kan. Masih gitu. Terus. Yo ngomongin orang kan mesti hidupnya mesti kepentok, mesti ada. Iya, benar. Posisi kepentok kepepet, nggak punya, maksudnya sampai terakhir kan karpet yang buat tak lukis kan itu masih ada di situ. Tak lukis karena aku nggak punya kanvas, nggak punya medianya gitu ya. Itu terakhir itu masih tak pajang di situ. Terus baru aku minta ada kain selembar itu ukuran 50 cm. Itu aku bilang, Pak, aku minta iki siji yo, aku bingung, aku nggak punya media untuk berkarya. Terus wis ambil wae. Aku mulai nggambar tapi cuma coret-coret abstrak-abstrak kayak gini. Aku belum memahami aku pengen apa, maksudnya pengen mengenal lebih jauh tentang batik klasik kayak gitu. Ya penting menggambar abstrak-abstrak kayak gitu. Kebetulan ukuran 50 setelah jadi itu pagi harinya ada tamu. Waktu itu tamu Jerman. Terus bilang saya suka ini, boleh nggak ini tak beli? Dia ngomong yo saya suka ini loh. Iya ora, ngomong bahasa Inggris. Ya. Terus setelah itu aku punya modal dari itu malah ukuran 50 cm. Dari selembar itu? Itu pun aku bingung hargain berapa kayak gitu tuh. Terus ngomong, wes lah sak karepe ngono kuwi. Waktu itu ada dikasih 50.000. 50.000. Dari situ aku bisa beli kain-kain, tapi bahan untuk warna aku masih minta bapak dikit-dikit kayak gitu. Terus bikin sampai bisa lembaran kayak gitu. Tapi ya jujur ini bagus loh, maksudnya batik-batik kayak gini ini kan termasuk batik-batik apa ya, batik-batik kekinian kreasi ya. Iya. Gitu ya. Ini aku seneng, maksudnya batik-batik ini seneng. Wone nek dinei seneng karepe. Maksudnya ya, tema-tema anak muda. Iya, anak muda banget. Bukan terus apa ya, nggak suka sama yang klasik, nggak, kan ada tempatnya sendiri-sendiri. Bener. Kita mau kemana, kita mau apa kan ada tempatnya masing-masing. Sebenarnya klasik ini aku ya belajar klasik, sampai sekarang aku belajar klasik. Kadang ada orderan klasik pun aku tetap menerima klasik. Iya. Cuma karena di sini kan aku membatik itu pertama aku punya tujuan, ini anak muda kan generasi bangsa. Jadi paling enggak batik itu harus dicintai dari yang muda dulu. Benar. Nah, dengan harga yang relatif tak bikin. Seenggaknya enggak harus benar-benar klasik kan, tapi anak muda seneng udah memakai. Kedepannya kan batik akan terus hidup. Benar. Gitu. Yang penting tetap ada. Menurut saya tetap ada, tetap namanya ini kan batik gitu loh. Iya. Ada. Anak muda pasti gini aja. Kita misal senang musik ya,
senang musik, kita pasti senang musik. Kalau anak-anak sekarang atau anak-anak mungkin di era kita, di era kita pasti senangnya pas lagu yang keluar pas saat itu, yang booming saat itu mungkin. Iya, Nah, viral. pasti suatu saat orang kan pasti akan ini asalnya dari mana toh? Aslinya gimana toh? Awal mulanya gimana toh? Itu pasti mencari jati diri kan otomatis. Iya, benar. Seperti Mas Eri akhirnya wah piye sih batik klasik. Iya. Gitu kan itu pasti. Iya, karena kan kalau diomongin keturunan kan enggak. Kan biasanya kalau batik kan ada keturunan simbah dulu atau gimana. Bapak pun belajar dari awal. Itu pun workshop, belum produksi. Produksi itu karena aku 2016 itu baru aku produksi. Benar-benar produksi yang Oh iya, kalau batik-batik kayak gini tuh dari yang paling murah berapa, dari yang paling mahal berapa toh? Paling murah sekitar 250 ribuan. Itu paling murah. Kalau yang kayak gini? Ini sekitar 375. Paling mahal tergantung berapa? Kainnya juga. Oh, tergantung bahan ada kainnya. Yang 200 ribuan ada juga. 150 kadang ada juga, tergantung kainnya gitu. Kalau yang mahal itu kan mesti kayaknya yang paling bagus ya sutra kayak gitu. Sutra ori. Sampai berapa itu kayak itu? Ya ada yang sampai jutaan lah, 5 juta. Oh, yo larang aja. Ada yang 10 juta kayak gitu. Yo, Masnya kalau saya lebih menghargai sebuah karyanya. Jadi apa ya? Yang regani lah yo ora iso gawe iki gitu loh maksudnya. Nek dulu aku seneng mainnya lelang Facebook awal-awal dulu. Oh, di-upload, dilelang, mereka yang menghargai atau buka harga dulu. Jadi misal buka harga 200.000 kayak gitu, 200.000 selendang sutra, selendang biru kayak lagu. Ya biasanya yang itu motifnya bagus kayak gitu loh. Maksudnya kalau misal jual pun mesti harga 1 jutaan lebih kayak gitu. Tapi 200.000 nanti cepet-cepetan, misal 10 menit 15 menit kayak gitu. Nanti kan lelang sendiri 300.000 400.000 sampai jutaan kayak gitu. Dulu beberapa kali kayak gitu. Dan ya pada beli itu awal-awal ya Mas. Awal-awal. Yo. Karena kan yang itu tadi yang dilihat kan motif kreasinya itu kan. Dan selera orang kan masing-masing Mas. Iya, benar. Itu paling seneng ibu-ibu. Jadi aku dulu bikin selendang itu untuk ibu? Lelang. Ya iyalah nek bojone dhewe kan dadi ibu. Lah yo. Bener kan. Aman. So ini yang diserang nggak usah. Lebih berpengalaman. Pengalaman buruk. Saya tuh ya aku mau sangat lama banget nggak ketemu Mas Eri dan tahu-tahu udah kayak gini. Ya biasa wae tau Mas. Maksudnya karena kita kita kenal di SMP yang kita belum tahu minatnya kemana nanti. Oh iya, bener. Gitu kan? Senengnya seneng dolan-dolan, seneng ngopo wis. Mungkin nek teman-teman sing neng ngirane dhewe mungkin nek delok aku minatnya mungkin wah neng musik dan sebagainya mungkin. Tapi akhirnya yo wassalam bukan ada apa-apa. Yeah. Maksudnya aku juga nggak sekolah di musik dan sebagainya. Kalau saya cuma seneng aja musik itu lah. Karena belum jadi ya, biasanya karena proses toh. Proses itu entah ketemunya di mana dulu ya. Kalau saya sekarang cuman bisa senengnya cuman support aja sama teman-teman yang bermusik. Support. Karena nek kon mendalami lagi atau latihan lagi wis ora iso. Rasane iki wis oke pikiran nih. Oke pikiran. Energinya udah beda. Energinya udah beda. Mungkin semangatnya masih ada tapi ketubruk kesibukan yang lain. Padahal ya ora sibuk, padahal mung selo aleman grup iki ngono kan. Oh ya. Kalau musik itu apa ya? Genre musik apa yang paling disenangi? Genre musik ya. Sebenarnya paling seneng aku reggae. Reggae. Koncone Mas Heru ya. Koncone Mas Heru. Oh iya. Reggae aku paling seneng.
Sebenarnya Dewan Los itu kan kalau diulik juga itu kan ngomongin itu bisa masuk ke reggae juga, bisa juga ada etniknya, ada juga pop Jawanya juga, kombinasi gitu kan. Kalau diulik bener-bener kan reggae masuk juga di situ. Iya, saya dengar pertama itu nggak langsung apa ya, mengkotakkan kalau itu pop Jawa enggak. Saya kombinasi entah berbagai macam. Iki mlebune apa to, maksudnya nek pop Jawa juga nggak kenal di situ. Mungkin kalau pop Jawa karena lirik gitu aja, bahasa dan lirik. Dan bahasa lirik kan campur kan. Dan di situ saya lihatnya iki musik ki sing mlebu oke menurut genre ini, nggak cuman Jawa Mas. Iya. Jawa gitu. Campur-campur lah. Campur-campur. Entah itu dibilang musik alternatif atau apa, nggak tahu juga, karena ya baliknya aku musik kan nggak begitu belum, ya maksudnya belum banyak ilmu tentang musik. Makanya sampai sekarang yo kadang aku misal di studio, aku sharingnya ke studio, ngobrol-ngobrol sampai pagi yo, karena pengen belajar musik kayak gitu. Dan kan kok menurutku kalau kita bermusik itu kita idealis saja. Kita sukanya apa, senangnya apa, itu aja. Kalau bermusik menurut saya. Bener. Kalau kita cuman ikut-ikutan, itu nggak akan jadi apa-apa. Meskipun jadi cuman sebentar. Iya, nggak punya ciri khas sendiri ya, mungkin karakternya nggak dapat mungkin ya, Mas. Kalau aku mending kayak Mas Heri, maksudnya aku senang iki kok. Bener. Nanti di-sharingkan sama temen, dikombinasikan jadi jadi apik yo. Ya gitu kan. Aku sebenarnya kalau di studio itu ngobrolin paling pertama karena Dewan Los kan aku ikut player juga. Pertama aku main di Cuk ya. Nah, Cuk itu aku pas awal Blues New itu aku ngomongin Cuk itu belum bisa main Cuk yang bener kayak gitu. Makanya habis ternyata banyak disukai masyarakat luas, ya aku benar-benar mengejar itu. Belajar Cuk, belajar yang bener gitu ya. Belajar kencrung, terus nada dasar aja aku ngomongin nggak ini kok, maksudnya kencrung kan dia ada beberapa part yang beda tuh kuncinya. Jangan karo gitar maksudnya kan gitu. Terus dari mainnya strummingnya kan beda juga. Kayak gitu. Kencrung ki apa jenenge? Ukulele, ya kan? Ukulele itu sebenarnya kalau 4. Kalau di keroncong kan Cuk yang 3, senar 3. Oh iya. Senar 3. Dan aku kuwi bener-bener ora iso. Kan biyen aku pengen tapi ora iso gumun aku. Soalnya kan ono engkel, ono double, ono kotekan kayak gitu kan. Lah tanganku sakmene iki. Iya. Ora nyenggol-nyenggol tanggane sakmene iki. Kayak cilik to. Ya kuwi. Makanya aku bener-bener belajar. Dan itu panggung pertama aku ngerasa kayak ade dengan ribuan orang aku ngomong kayak aku main cuwe urung seiso kuwi ditonton ribuan wong iki piye rasane kaya ora kebayang ya lho. Kuwi pengalaman pertama aku. Itu panggung pertama di Wadi pertama, Wadi Pusat. Dan itu banyak nontonnya. Wah, ribuan, Mas. Ya. Itu pengalaman yang nggak terlupakan mungkin ya. Padahal nggak pernah manggung toh, maksudnya misal reguleran pun ya nggak pernah loh. Emang dulu nggak pernah, maksudnya main gigs to gigs atau reguleran itu nggak pernah tahu. Aku pernah sebelum Blues New itu di angkringan, tapi cuma paling berapa ya 2-3 kali paling, cuma itu tok. Dan sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah. Makanya kadang gimana ya, wah ini wis nek diomongke jangkaanmu ki terlalu ekstrim banget loh. Ya tapi nggak apa kan, habis itu baru kita, itu kan termasuk proses toh. Iya, prosesku malah pas sudah di panggung. Iya, makanya itu proses toh. Daripada aku ning panggung ya rawani, ning ngisor rawani, ora iso apa-apa men. Mental pun ya di panggung.
karena sebelumnya nggak ada proses aku reguleran apa. Tapi kalau maksudnya gini, mental itu kalau kita cuma lihat, maksudnya kita cuma mengamati atau kita cuma wanita itu rara tadi. Tapi kan dipaksa akhirnya. Bener, karena situasi. Iya, karena situasi yang mengharuskan ada gelem ning kono kuwi. Iya. Batik pun sama kan? Batik sama kepepet. Iya, dipaksa sama keadaan, maksudnya keadaan diri kita sendiri maksudnya gitu. Dan pada akhirnya itu mengalami apa? Menjadikan kita pelajaran, nggak mengalami. Menjadikan kita pelajaran sing ora disangka-sangka. Bener. Iso manggung didelok ribuan orang. Padahal kenal orang musik pun aku sedikit banget ya, maksudnya karena dari dulu kan yo orang-orangnya kebanyakan seni rupa kayak gitu. Terus kenal misal siapa ini player siapa ya awal nggak kenal, baru kenal ya di panggung gitu. Kalau yang lain kan paling misal Pak Jackson bisa langsung say hello semuanya pada kenal. Lah kalau aku ya nggak kenal, kayak bener-bener wong awam dan di dunia baru gitu loh. Kayak mengalami fase dunia baru. Wah, itu kemarin sangat, maksudnya saya lihat storynya Mas Heri ini. Bendino kan oleh tur. Iki ming turu kota nih, pindah uang bendino. Pindah kota pindah turu. Dan itu sangat kuwi pengalaman sing ora iso di tuku. Sing larang kan. Enggak, maksudnya ya tidak dipungkiri kita mendapatkan hasil dari semua itu, maksudnya buah dari itu kan kita mendapatkannya yang mungkin sangat enak maksudnya. Tapi menurutku yang sangat enak tuh buahnya itu, pengalamannya itu. Iya, benar. Pengalaman dan bagiku ya benar-benar dunia baru gitu. Karena ngomong ke seni kan, seni ada beda-beda sendiri. Iya, banyak seni kan. Termasuk seniningan ini ki termasuk seni ya aku kuwi. Ya tetap belajar ada seniningan ya tetap. Butuh jam terbang ya, Mas. Butuh blusukan, wes. Lah nek aku ki jam terbang apa? Terang. Lah kan yang mau giris blusukan endi-endi, Mas. Kuwi marahi sing ngene. Ora apik. Sapa sing ora kenal nasi negro ae yo. Udah diuwuh nanti ya. Dan apa ya, untuk kalau dulu referensinya musik itu apa tuh? Kalau referensi banyak ya Mas, aku seneng. Tapi kalau ngomongin aku bener-bener fanatik ini aku enggak tau, maksudnya enggak. Jadi semua maksudnya bukan semua genre tapi semua musik seneng gitu. Seneng. Tapi kalau ngomongin ya itu tadi, kalau misal aku harus referensinya ini, seneng banget ini, enggak. Aku enggak fanatik di satu musisi kayak gitu, enggak. Iya. Makanya sama dengan batik kan, aku kan kayak pengen punya ya nek diomongke rada menggelitik, rada beda. Pengen iki masa aku ngarep nganu seniman barat atau mbok coba Indonesia iki wong nek diomongke. Nek batik kan jelas ngomongke batik kan itu milik Indonesia. Iya, maestrone tetap Indonesia lah. Indonesia. Enggak mungkin Eropa kayak iya, gitu. Enggak mungkin. Indonesia. Makanya pengen, kalau orang patternnya kayak gitu, biasanya aku pengen kebalikannya kayak gitu. Ya beda nih tapi menginspirasi dan melestarikan, kan termasuk melestarikan kan? Melestarikan. Nah, iya. Itu yang paling penting. Kita melestarikan apa yang nenek moyang kita punya. Bener. Ada tinggal jogo, tinggal ngembangke dengan orang mungkin ada yang batik kok hasil mungkin apa secara bahan atau anu itu kan udah tetap ono pakeme juga. Ada pakemnya kan. Tetap ono sing dijogo otomatis. Ya ada berkreasi itu bebas, sangat bebas. Tapi tetap ono sing dijogo. Bener. Kalau sebenarnya kan dulu ki batik ki sangat eksklusif banget, maksudnya khusus cuma untuk kaum bangsawan. Iya, kalau dulu ya. Makanya kalau sekarang kita bisa memakai batik itu menurutku sangat bangga banget, karena kita bisa merasakan itu kaum bangsawan yang dulu aja
iso bener-bener wah iki khusus kaum bangsawan saiki dhewe iki bebas iki pengen arep nganggo kawung ya bebas arep nganggo batik apa wis bebas udah enggak ada plot-plotnya masih gitu. Iya. Kalau dulu bener-bener enggak boleh kalau pakai batik parang kayak gitu ya enggak boleh harus raja kayak gitu. Iya. Mungkin yang harus kita jaga sebenarnya bukan kalau menurut saya bukan itunya tapi attitude-nya. Ya kan? Unggah-ungguhe. Nggih, ya Itu kan itu yang harus sangat-sangat kita jaga sebenarnya. Ora karo cah cilik wong tua atau anu jangkar atau kan enggak. Kalau itu kan di budaya barat kayak gitu. Kalau di sini ya orang nyelok jeneng tapi ya Mas. Iya. Mbak. Nggak kayak sok nyelok orang ajar kayak. Sok dicelok sing Gusti Allah. Ya mungkin apa ya kalau seperti Mas Heri saya sebenarnya pengen sih Mas ya pengen kesini siang Mas ya lihat kalau pas apa batik, prosesnya pengen siang. Boleh. Kalau tempatnya Mas Ahyar saya pernah kenal Mas Ahyar. Kenal sebenarnya ya masih nek diomongke tapi karena ketemu masku ponakan kan istrinya masih saudaranya Ahyar toh. Oh gitu. Jadi kalau dia mungkin isi ono sangkut wis dulu gitu. Kayak gitu. Mambu jalan. Nah, saya kan kalau di sana mungkin ya hampir sama kan maksudnya. Hampir sama. Hampir sama. Saya pernah Mas lihat di sana lihat apa sih prosesnya. Saya pengen di sini piye tuh. Sebenarnya kalau untuk teknik batik itu semua sama ya. Untuk teknik batik, tapi kalau kontemporer ini kan kita bebas untuk apa maksudnya untuk menuangkan ide, gagasan, tema yang akan kita angkat itu kan. Nah, itu setiap pembatik mesti dia punya sendiri-sendiri tema kayak gitu. Karakter gitu. Karakter juga kalau aku karakter sama tema. Jadi punya tema sendiri. Misal yang buat desainer Kanada ini. Aku dulu kan ngangkat tentang kekayaan alam Nusantara khususnya di lautan. Nah, aku bikin batiknya tentang lautan. Jadi salah satu tema itu tema besar terus tak bikin beberapa versi. Baru dia kenakan karena kebetulan ya karena dari itu dia kan karena suka lautan juga. Nah, terus apa intinya tema itu dipakai khusus untuk desainer itu. Kan saya pernah lihat di konten siapa ya itu Mas Ir itu bikin batik atau maksudnya batik itu apa jenis bentuk atau apa jenis polanya atau apa lah. Nah ini peta dunia apa ya peta dunia sempat iya tuh pesanan khusus kalau itu pesanan mana itu pesanan Bogor peta dunia jangan gawe sak itu karena ini aku seneng keluarganya itu jadi gini anak-anaknya itu dia sekolahnya homeschooling ya sekolahnya homeschooling tapi anak-anaknya itu dia udah mengarahkan anak ini pengennya dia udah punya fashion apa misal ada yang jadi dia apa seneng bahasa makanya hampir dia di usia mungkin sekarang SMA ya udah mengenal sekitar puluhan bahasa yang dia udah ketahui kayak gitu. Maksudnya sejak dari dini gitu kan? Harus benar-benar mahir kayak gitu. Terus ada juga yang anaknya jadi aku seneng di apa kayak kecantikan. Ya udah bener-bener di support. Benar. Ada juga yang seneng bikin konten. Anaknya masih kecil bikin konten. Dimana dia berjalan dia terus bikin konten kayak gitu. Maksudnya kan sampai sekarang di support secara bakatnya. Ya sama kan? Ayahnya. Ya ini pengennya kemana toh? Ya kan. Lah peta dunia itu kan dia karena anaknya yang itu pertama itu kan dia seneng semua bahasa. Makanya di Bogor itu nggak tahu kalau sekarang udah jadi belum. Dia pengen kayak bikin perkampungan bahasa kayak gitu. Lah kayaknya dadake ibaratnya ya dadake hem laporan Inggris ning ngene iki ya Polandia ning kene iki. Tapi nek mungkin itu dipajang apik ya kan? Iya, itu dipajang. Ya, apik dipajang ya. Soalnya yang tak jual kan enggak hanya untuk dikenakan di pakaian.
untuk wall hanging, untuk apa maksudnya untuk lukisan juga. Apik. Kayak yang sempet ada tamu di sini, tamu waktu itu Amerika. Aku bikin abstrak, jeret. Nah, dia biasanya kan kalau untuk lukisan kan menanyakan, ini gambar ini apa maksudnya, apa artinya kayak gitu. Nah, waktu itu aku terus ngomong, aku dalam bikin proses ini aku mikir 2 minggu ini aku masih kepikiran terus karena lihat-lihat entah di apa media sosial itu tentang pas perang Ukraina sama Rusia. Nah, tapi di situ aku ngomongin, aku nggak mikirin wah aku seneng Rusia nih, aku seneng Ukraina nih, enggak. Tapi aku mikirin netralnya. Kenapa kok ada hujan darah di situ? Nah, itu tak masukin di karya itu. Nah, setelah aku ngomong itu, kebetulan dia baru ngomong, "Mas, saya tentara Amerika. Saya pengennya juga netral di situ juga." Tapi enggak tahu juga, terus dia seneng banget, ini mau tak pajang di rumah. Karena itu yang sebetulnya kan yang dia pengenkan bukan karya itu. Itu yang seneng istrinya, tapi video call. Ini aja kayak gitu. Dia seneng banget. Wah, ini bener-bener mau tak pajang. Tahu filosofinya ini. Yo, kan ini semua kan ada artinya kan, otomatis. Iya, biasanya tema-tema besar kalau untuk jari kayak ini, tema besar. Ini temanya apa ini? Ini tentang habis suasana samudra ini. Aduh, aku lupa. Ngomong di WA wae, tak mulai sih. Jadi motif Nusantara. Oh, ini. Motif Nusantara. Jadi ini beberapa kan motif Nusantara itu sebenarnya ini prosesku aku mengenal tentang motif Indonesia kayak gitu. Jadi ada poleng, entah ada di situ nanti ada belakang ada kawung, ada lunglungan, ada macam-macam sisik, teruntum kayak gitu. Nah, ini cara aku belajar mengenal motif tradisional Indonesia kayak gitu. Jadi satu di sini Mas. Namanya Gebiar Motif. Oh, Gebiar Motif namanya. Gebiar Motif Nusantara. Bukan Gebiar BCA. Ya ora apa-apa nek BCA arep dukung ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku ya seneng. Pengen ra utang, ngomong nek utang. Oh ya, untuk membatik kayak gini, maksudnya batik kayak gini atau yang biasanya lah, itu tuh ada harus menggunakan perasaan khusus enggak tuh? Maksudnya beberapa. Maksudnya apa ya? Di sini bisa untuk mencurahkan suatu perasaan enggak? Kalau untuk abstraknya iya, karena di sini kan tetap kita bermain intuitif toh. Iya. Jadi bermain rasa. Pas waktu kita mesti pikirannya lagi mumet, mesti kok hasilnya mesti beda karo sik pas lagi kene mute apik. Iya. Tapi kan di abstrak ini karena ini enggak patron, harus Gebiar Motif harus seperti ini. Makanya aku bebas di sini. Bebasnya di pas ini nyoret-nyoret abstraknya. Kan soalnya kalau yang pakem atau klasik itu kan ya sama semua kan, maksudnya sama semua. Jadi punya baik buruk atau enggak ya sama. Meng garap suwe padha lihat. Nah, kleru ora kan gitu kan ya. Tapi kalau abstrak kan bisa untuk mencurahkan, karena saya tanya karena ini abstrak gitu kan. Iya, kan mesti ono rasa kan itu. Iya. Ada rasa pas main kuas itu. Abstraknya. Kalau aku mau gebyur. Rampung. Iya, ada beberapa sih. Tapi ini TikTok ya. Dengan TikTok batik Gemerek Garung suwe. Jadi yo pas tak gebyur-gebyur nuki ono beberapa podcast. Iya. Seneng aku nonton Hayar ya ono sing ini kita Hayar juga. Ada, Tapi ya tinggal dia canom banget. Gitu loh. Seperti yang dipakai ini. Ah, ini kebetulan pas dipakai full senyum tau, ini pas dipakai Vanos. Yang mau dipakai video klip itu? Aku kan tahu ngerti batik iki nendi gitu loh. Maksudnya tahu dinggo sapa, padahal ketemu lagi iki gitu kan. Oh iya bener. Ini kan kebetulan tak pakai khusus toh, dene Mas Haji ning kene pengen jagongan toh. Ini batik keramat gitu loh dari. Habis itu kan karena aku sempet pakai ini wis sesuk iki di museum ke yo buat kenang-kenangan sendiri toh. Iya. Buat kenang-kenangan pribadi kayak gitu. Iya, Mas, ikan ya batik ini yang untuk mengingatkan momentum sing Evanos naikkan di sini kan. Soalnya sempet tak pakai
langsung langsung flashback des ngono ku mesti dia langsung kepikirannya terus sedih banget Iya. setiap lihat ini. Loh, kenapa harus sedih? Ya sedih terharu. Oh iya, aku tahu, iya. aku lho gitu. Karena momen itu kan ya ngomongke wah budgeting kan ngomongke bingung banget cara berkarya we ngono lho. Makanya momen ono sedih, ono terharune iso kanca-kanca do iso dijak ayo berkarya bareng dengan modal yang seadane ngono-ngono kuwi. Oh iya, kalau tak pengen tahu. Kalau Mas Evan tuh aslinya mana loh? Aslinya Karanganyar. Oh, Karanganyar. Sini Istrinya? Istrinya maksudnya rumahnya daerah sini. Punagung. Punagung. Aku mana nek wong kene ya, kok aku ora tau ngerti gitu kan. Neng kok rombongane kanca-kancaku. Boleh ya. Dan saya juga ikut terima kasih. Maksudnya terima kasih sama beliau mungkin. Karena Imogiri menjadi lebih kaya lagi dong. Iya. Karena beliau kan dia melengkapi apa yang ada di Imogiri lagi kan. Jadi begitu saya dengar Imogiri itu saya senang. Saya sangat bangga menjadi warga Imogiri karena di Imogiri ada kalian semua yang membawa nama Imogiri sampai jauh. Ya Imogiri kan sebenarnya kalau diomongin ya untungnya ada wadah kayak seni rupa pun ada paguyuban siji ya. Atau kayak di teater juga ada sendiri teater payung, gitu. Terus fotografi juga atau video filmografi mungkin musik lah ya bisa ya musik ya. Aku kemarin udah ngobrol sama Mas Fandios sama teman-teman yang lain maksudnya pengen bikin wadah juga di Imogiri untuk teman-teman yang bermusik, maksudnya untuk kita unjuk gigi di situ, kita saling sharing lah intinya, sharing sama-sama sesama pecinta musik. Nggak harus musisinya, yang senang musik aja boleh, maksudnya saling belajar, maksudnya ya tekon, sing lah iso tekon aja kan gitu. Apa kita bikin Yufra musik? Wah, rakyatnya oke kata ini. Oke, terima kasih untuk Mas Eri Gumbrega. Sama-sama Mas. Udah merelakan waktunya, maksudnya saya mengganggu waktunya yang seharusnya udah istirahat. Kalau jam normal maksudnya udah istirahat, saya ganggu ke sini, udah ngerepotin ini semua. Ada lagi jam-jam lagi kreatif ini. Biasanya di atas jam 12 aku lagi seneng gabut ngopi nggak apa ngono kuwi. Aku ini ngomongin ya mungkin bisa kita lanjut lain hari. Oke. Saya maksudnya sangat berterima kasih dan saya sangat bangga menjadi temennya. Aku ora mergo dhek terkenal. Aku ora terkenal kok. Bukan. Apa ya kita berteman kan udah benar-benar lama. Udah yang ya kanca sekolah emang kanca sekolah. Kanca sekolah seangkatan. Aku angkatan beling ya. Sing gawane di BP guru. Oke, terima kasih Mas Eri. Sukses terus untuk sama-sama. Badeknya, sukses terus untuk musiknya. Amin. Dan selalu menjadi motivasi untuk teman-teman juga. Banggakanlah kami orang Imogiri. Ya pokoknya saling belajar lah, saling melengkapi. Ya, terima kasih Mas. Ya.